menjelaskan materi tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hardianti Ningsih. Saya adalah mahasiswi PGSD FKIP Universitas Mataram. Baiklah, sebelum melanjutkan, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Pertama, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang konduksi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak disertai oleh zat perantara. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian menaruh panci di atas kompor yang apinya menyala, maka panci tersebut akan ikutan panas. Inilah yang disebut dengan konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa disertai oleh zat perantara. Materi selanjutnya adalah konveksi. Kalian tahu nggak sih apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita memasak air di atas api yang menyala, maka air tersebut adalah zat perantaranya. Maksudnya adalah molekul yang ada di bawah air akan berpindah ke atas dan sebaliknya, molekul yang ada di atas air akan berpindah ke bawah atau terjadi pertukaran tempat sehingga air apabila dimasak akan mendidih dan muncul bulir-bulir. Itulah yang dinamakan konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak menggunakan zat perantara. Contohnya adalah ketika kita berdiri di dekat api unggun yang panas, maka kita juga akan ikutan panas. Kemudian contoh kedua adalah ketika kita memasak di dapur dan api menyala, maka panas api dari kompor akan ikut terserap oleh kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menyalakan lilin, maka panas dari api lilin tersebut akan terserap oleh kita. Itulah yang dinamakan radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak menggunakan zat perantara. Baiklah anak-anak, karena Ibu Guru telah menjelaskan apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi, sekarang Ibu Guru akan melakukan percobaan untuk membuktikan apakah pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi itu benar. Sekarang ikut yuk. Baiklah anak-anak, percobaan pertama adalah konduksi. Dari pengertiannya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Awalnya, panci ini dingin karena belum ada api yang menyala, sehingga belum terjadi perpindahan panas. Kemudian, ketika api dinyalakan, seperti berikut ini, maka beberapa menit kemudian panci akan terasa panas. Ternyata benar, panas. Inilah yang dinamakan peristiwa konduksi atau proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Selanjutnya, percobaan kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Jadi, zat perantaranya di sini adalah air. Ketika apinya belum dinyalakan, airnya masih terasa dingin.
Setelah beberapa menit, air telah mendidih. Ini artinya partikel yang ada di bawah air telah berpindah ke atas, sebaliknya partikel yang ada di atas air telah berpindah ke bawah. Atau partikel telah bertukar tempat, sehingga air setelah dimasak beberapa menit kemudian akan mendidih atau muncul bulir-bulir seperti pada video ini. Inilah yang dinamakan konveksi atau perpindahan panas dengan disertai zat perantara. Di sini zat perantaranya adalah air. Selanjutnya, percobaan ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan tidak menggunakan zat perantara. Di sini percobaan yang akan saya lakukan adalah menggunakan kompor gas. Ketika dinyalakan, saya akan mendekatkan tangan saya di api menyala ini. Kemudian, panas api yang ada di kompor gas ini akan diserap oleh tangan saya. Jadi, tangan saya akan ikutan panas. Contoh lainnya dapat kalian lihat ketika menyalakan lilin dan kalian mendekatkan jari kalian di lilin tersebut, maka jari kalian akan ikutan panas. Contoh lainnya juga ketika kalian berdiri di dekat api unggun, maka tubuh kalian akan menyerap panas dari api menyala di unggun tersebut, sehingga tubuh kalian akan ikutan panas juga. Inilah yang dinamakan radiasi, yaitu proses perpindahan panas dengan tidak menggunakan zat perantara. Jadi, radiasi ini perpindahan panasnya tidak ada zat perantara, langsung panasnya diserap oleh tangan saya ketika saya mendekatkan tangan saya ke api tersebut. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi tentang konduksi, konveksi, dan radiasi yang Ibu Guru berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi amal jariah untuk Ibu Guru sendiri. Dan jangan lupa di like, share, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.